tiga perspektif tadi kita sudah punya jawaban yang sama. Kalau diminta satu kata, semuanya jawabannya adalah tolak. Kalau kita bertanya kepada perspektif syariat, bagaimana Rasulullah SAW dulu membangun sebuah negara, ya, maka setidaknya ada dua pembahasan ya dalam perspektif syar'i ini. Yang pertama adalah kebijakan atau politik Islam dalam kaitannya dengan ibu kota negara. Yang kedua adalah politik Islam berkaitan dengan pindahnya ibu kota negara. Bagaimana memilih, bagaimana kemudian pindah. Bagaimana kemudian memilih ibu kota negara? Kita tentu bisa meniru, mencontoh ya Rasulullah SAW tatkala beliau mendirikan daulah Islam. Ya, mendirikan sebuah negara pasti harus ada ibu kotanya. Rasulullah SAW mendirikan daulah Islam yang pertama, berarti di situ pula Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana memilih tempat yang tepat untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Ya. Rasulullah SAW dalam hal ini tentu dibimbing oleh wahyu. Ya, jadi ini memilih ibu kota negara ini harus cermat, ya, harus hati-hati. Tidak boleh tadi disampaikan oleh Ustaz Iwan cepat sekali ya, bahkan ugal-ugalan. Rasulullah SAW itu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditunjukkan tempat yang tepat. Jadi Rasul dibimbing wahyu. Rasulullah SAW senantiasa berdoa ya di dalam surat Al-Isra ayat 80 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini doa Rasulullah SAW untuk memilih tempat pertama. Wa qul katakanlah wahai Muhammad, wa qur rabbi adkhilni mudkhala. Ya Allah, tunjukkan kepadaku tempat masuk yang baik. Ya, yang dimaksud dengan mudkhal di sini adalah kalau dalam bahasa Arab itu kan isi makan ya. Isi makan bukan dari dakhala yadkhulu yang masdarnya dukhul, ismul makannya madkhal, tapi ini ismul makan dari adkhala yudkhilu, idkhalan, isi makannya adalah mudkhal. Nah, ini bukan madkhala sidqin tapi mudkhala sidqin. Apa bedanya? Kalau madkhala kan dari dukhul, dukhul itu masuk. Ya Rasul yang ingin masuk. Rasulullah SAW sekedar ingin ditunjukkan oleh Allah tempat masuk yang baik. Tapi lebih daripada itu, yang diminta oleh Rasulullah SAW bukan hanya tempat masuk, tetapi tempat masuk sesuai dengan restunya Allah. Karena di situ ada idkhal. Idkhal itu berarti tindakannya bukan kepada Rasul, tapi tindakannya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memilihkan untuk Rasulullah SAW kota pertama yang tepat. Ya, jadi doanya wa qur rabbi adkhilni mudkhala, bukan madkhala tetapi mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja, bukan makhraja tetapi mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya, dari sini pelajarannya bagi kita semua adalah memilih ibu kota negara itu harus benar-benar dengan pertimbangan yang matang dan harus melibatkan Allah di situ. Ya, harus melibatkan Allah ya, bukan melibatkan siapa tadi, para oligarki. Kalau kaum muslimin mau punya ibu kota negara, melibatkan Allah, minta sama Allah, Allah yang kemudian menunjukkan ini tempat yang tepat. Dan itu doa Rasulullah SAW yang Rasul bacakan sejak Rasulullah SAW Isra Miraj sampai kemudian Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Mungkin kalau pilihannya basyari, manusia, Rasul memilih Makkah atau tempat yang lain, tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memilihkan bagi Rasulullah SAW kota Madinah yang homogen, yang beragam. Di situ bukan hanya ada ansornya Rasulullah SAW, tetapi di situ juga ada musuhnya Rasulullah SAW. Ya, jadi pindah ibu kota negara itu bukan pindah ke tempat yang aman perspektifnya penguasa ya. Kalau sudah merasa jengah gitu ya untuk didemo terus, ya pindah ke ibu kota yang di situ aman, tapi amannya itu amannya para penguasa tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membimbing Rasulullah SAW. Nah, kita sekarang itu tentu ingin dibimbing seperti Rasulullah SAW kan nggak bisa dengan wahyu secara langsung. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mencontoh Rasulullah SAW, bagaimana kemudian standar-standar Islam di dalam menentukan ibu kota negara tadi. Nah, kenapa Madinah? Ya, kenapa Madinah?
Madinah itu adalah tempat yang memenuhi dua syarat sebagai tempat yang layak dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Ya, bahasa Arabnya adalah nuqtatul irtikaz. Syarat itu yang pertama adalah berkaitan dengan keamanan, yang kedua adalah berkaitan dengan ketaatan. Ya, jadi syarat yang pertama adalah berkaitan dengan keamanan, syarat yang kedua adalah berkaitan dengan ketaatan. Dua syarat inilah sesungguhnya yang Rasulullah SAW dapatkan dari penduduk Madinah, meskipun tidak seluruhnya. Di sana ada Yahudi, di sana ada Nasrani, tetapi di sana ada kaum Ansar yang senantiasa, yang kemudian mereka berkomitmen untuk memberikan jaminan keamanannya kepada Rasulullah SAW. Maka apa pernyataan sahabat Ansar ketika menyambut Rasulullah SAW? Maka mereka mengatakan intaliqa aminaini muta'ain. Ya, intaliqa karena yang disambut dua orang, ya, Abu Bakar sama Rasulullah SAW. Intaliqa, berjalanlah kalian berdua, aminaini, dalam keadaan aman, muta'aini, dan dalam keadaan ditaati. Jadi dua syarat ini yang harus ada. Yang pertama aman, yang kedua, ya, di sana Rasulullah SAW itu ditaati. Tentu ditaati itu bukan harus seluruh penduduknya Muslim, penduduknya sahabatnya Rasulullah SAW. Ya, karena kita tahu dalam sejarah, ya, di situ ada tadi orang-orang Yahudi, kemudian ada orang-orang Nasrani, bahkan di sana masih ada orang-orang yang musyrik dari kalangan Aus dan Khazraj. Tetapi Rasulullah SAW telah memastikan bahwa keduanya itu ada. Ya, tentu ini setelah proses, ya, tadi bagaimana memilih sesuai dengan bimbingan wahyu dan perjuangan Rasulullah SAW, ya, untuk mencari tempat pertama tadi. Ya, Rasulullah SAW berdakwah di Makkah, Rasulullah SAW kemudian berdakwah sampai ke Taif, sampai Rasulullah SAW dilempari itu. Rasulullah SAW datang kepada kabilah-kabilah yang salah satunya itu Bani Syaiban. Ya, Bani Syaiban itu mereka siap untuk masuk Islam, siap menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin, siap menjadikan negeri mereka menjadi ibu kota, gitu ya. Kalau bahasa kita sekarang, menjadi pusat pemerintahan Islam pada saat itu. Tetapi kemudian mereka menolak. Mereka memberikan syarat, bukan menolak. Mereka memberikan syarat, ya, ketika mereka tidak berani untuk berhadapan dengan Persia. Ya, tidak berani ketika berhadapan dengan Persia, sehingga wilayah itu tertutup dari kejahatan orang-orang Arab, tapi terbuka dari kejahatan orang-orang Persia. Maka Rasulullah SAW kemudian menolak tawaran itu, dan Rasul menyatakan, ya, laqad asa'tum, ya, wa ma asa'tum birraddi id afsahtum bisidqi lakin hadha ad-din la yahutuhu illa lan yakuma bihi illa man yahutuhu min kulli zawaya. Rasul mengatakan begini, ma asa'tum biraddi, ya, kalian itu ketika menolakku tidak dengan cara yang tidak dengan cara yang tidak dengan cara yang kasar, ya, beda dengan Bani Hanifah, beda dengan Taif, itu menolak Rasulullah SAW dengan cara yang kasar. Tapi kalau Bani Syaiban itu penolakannya lembut, ya. Ma asa'tum biraddi, kenapa? Laqad afsahtum bisidqi, karena kalian itu begitu fasih menunjukkan kejujuran, ya. Mereka itu jujur, takut kalau berhadapan dengan Persia. Tapi Rasul mengatakan begini, lakin lan yakuma bihadzal din illa man yahutuhu min kulli zawaya. Tetapi tidak akan bisa mendirikan agama ini kecuali mereka yang mampu menjaganya dari semua sudutnya. Ya, jadi semua sudut ibu kota negara kaum muslimin itu harus benar-benar aman. Tentu yang pertama itu aman dari pihak luar, aman juga dari pihak dalam, termasuk tadi pertimbangan-pertimbangan seperti lingkungan, pertimbangan misalnya dampak yang nanti akan dihadapi ketika membangun sebuah negara. Itu berbeda dengan masa Rasulullah SAW yang cukup bangun masjid. Kalau sekarang kan nggak cukup dengan bangun masjid lalu kemudian disebut sebagai ibu kota negara. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi dua syarat tadi, yang pertama keamanan, yang kedua adalah ketaatan. Ya, berbicara ketaatan itu adalah berbicara tentang ketaatan terhadap syariat. Ya, tentu Kalimantan Timur, ya, ketika dipilih oleh pemerintah saat ini, penguasa saat ini, tentu bukan dengan perspektif ini. Ya, dari situ saja sudah sangat jelas ini tidak sesuai dengan, tidak sejalan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua tentang pemindahan, ya, kan Rasul pada saat itu sudah di Madinah, ya, selama 3 khalifah pengganti Rasulullah SAW pusat pemerintahan tidak berpindah.
Hanya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu sempat berpindah sementara ke Kufah, karena waktu itu sebenarnya ada kegentingan di tengah-tengah kaum muslimin, yakni adanya tanda petik perang saudara di tengah-tengah para sahabat. Ini sebenarnya hasil daripada ijtihad. Jadi ketika Imam Ali bin Abi Thalib ingin menghindari terlebih dahulu konflik dengan istri Rasulullah SAW yang dimuliakan, maka beliau ke Kufah. Dan beliau ketika ingin menghindari dari orang-orang Khawarij yang berada di Syam, maka beliau tidak memilih Syam, tidak pula juga memilih Makkah dan Madinah, maka beliau menghindar. Jadi sesungguhnya pilihan itu untuk meredakan konflik di tengah-tengah kaum muslim pada saat itu. Kemudian di era berikutnya ya, selama 1300 atau 1400 tahun ya memang kaum muslim berpindah ya. Jadi sebenarnya kalau pindah ibu kota negaranya kan biasa ya. Kita tidak menolak pindahnya ya. Dulu khilafah juga pindah, meskipun pindahnya tidak tiap tahun. Meskipun untuk memindahkannya itu perlu proses yang sangat panjang. Kaum muslimin hanya pindah 4 kali. Yang pertama Madinah, kemudian ke Damaskus di era Umayyah, kemudian pindah ke Baghdad di era Abbasiyah, kemudian sempat pindah ke Mesir ya. Itu setelah penyerangan Mongol itu kan. Ini juga masih era Abbasiyah. Kemudian yang terakhir itu kaum muslimin memindahkan ibu kota negaranya ke Istanbul ya. Dan yang melatar belakanginya lebih kepada peristiwa politik, lebih kepada tujuan politik, terutama dalam hal ini adalah penyebaran Islam dan jihad fisabilillah ya, dan jihad fisabilillah. Dan kota-kota yang dibangun juga bukan kota-kota yang secara umum, bukan kota-kota yang betul-betul baru gitu ya. Kalau kita berbicara Damaskus, itu kan ibu kota negara Bizantium. Kalau kita berbicara Mesir, itu ibu kota yang sudah ada sejak zaman Fir'aun. Apalagi kalau kita berbicara Istanbul, yang benar-benar agak baru itu ya Baghdad ya, Baghdad. Tapi Baghdad itu kan sebenarnya justru wilayah perebutan antara Persia dan Romawi. Jadi pindahnya itu kalau dari sisi pembangunan itu tidak terlalu ya, apalagi pada saat itu kan dananya tidak terlalu besar seperti sekarang. Tapi pilihan-pilihan tadi bagaimana meminimalisir dana itu sudah dipikirkan dengan sangat matang oleh para khalifah. Nah, ini dari sisi pilihan dan kemudian bagaimana pindah. Yang tidak kalah penting sebenarnya, poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah persoalan prioritas. Ya, persoalan prioritas ya. Jadi kenapa harus dipindah? Apakah ada hal yang lain yang seharusnya menjadi fokus pemerintah daripada memindahkan ibu kota negara? Kan prioritas ini perkara yang sangat penting ya. Dalam kaidah ilmu usul itu ada kalimat begini ya. Man dhayya'al usul harumal wusul atau haramal wusul. Jadi siapa saja yang dhayya'al usul, meninggalkan perkara-perkara pokok, dia tidak akan sampai pada tujuan. Ya, tidak akan sampai pada tujuan yang benar ya. Kalau tujuannya yang salah mungkin sampai. Tentu kan kita tidak ingin menuju pada tujuan yang salah ya. Tujuan yang benar itu bagaimana caranya, kita harus memenuhi perkara-perkara pokok terlebih dahulu. Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Al-Ihya itu juga beliau membuat suatu kaidah. Beliau katakan begini, faqdut tartib bainal khairat min jumlatis syurur. Kan kalimatnya luar biasa itu ya. Faqdut tartib bainal khairat min jumlatis syurur. Kita kehilangan orientasi mana yang terlebih dahulu yang harus kita laksanakan. Min bainil khairat, dari yang baik-baik. Ya, ini baik, tapi kita tidak bisa memilih yang baik mana yang pertama kita harus kali lakukan. Itu min jumlatis syurur, maka kebaikan itu akan berubah menjadi keburukan ya. Itu yang baik salah milih itu bisa jadi keburukan, apalagi kita salah milih di antara yang baik dan buruk itu. Itu lebih celaka lagi itu. Jadi faqdut tartib min bainil khairat min jumlatis syurur, itu kata Imam Al-Ghazali ya. Dalam dalam kaidah-kaidah fikih yang lain itu, dalam fikih Islam itu kan ada istilah fiqhul aulawiyat ya. Ini bahasa yang sering kita dengar. Bagaimana memilih itu, mengambil sebuah prioritas itu ada fikihnya. Karena orang yang misalnya mengedepankan yang fardu daripada yang nafilah ya, itu kan tidak akan diterima. Innallaha la yaqbalu al-fariidat, innallaha la yaqbalu nafilata hatta tu'addal fariidah. Allah tidak akan menerima ibadah sunnah sampai yang fardunya dilaksanakan dulu gitu ya. Man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'zur. Siapa saja yang disibukkan dengan perkara fardu sehingga tidak sempat melaksanakan yang sunnah, itu ma'zur. Orang yang seperti ini
diberikan toleransi. Lakin man syaghalahu naflu 'anil fardhi fahuwal maghrur. Orang yang disibukkan dengan perkara sunnah sehingga dia tidak sempat melaksanakan perkara fardu, orang yang seperti itu maghrur, orang yang tertipu. Ya, itu kalau yang sunnah. Ya, ini yang kalau yang tadi sudah jelas harus ditolak. Wah, itu sudah bukan tertipu lagi itu ya. Tapi ini sudah zalim. Dan kaidah-kaidah itu dibuat oleh para ulama itu kan ada dasarnya. Dasarnya itu juga ada, ini kan berkaitan dengan surat At-Taubah ya. At-Taubah ayat ke-18 ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taj'aluna siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman huwa amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilihi la yastawuna 'indallahi wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ataj'alun, apakah kalian jadikan ya siqayatal hajj, memberi minum kepada orang-orang yang melaksanakan haji, itu kan kebaikan. Wa imaratal masjidil haram, dan memakmurkan masjidil haram. Itu bukan bikin ibu kota, tapi ini memakmurkan Baitul Haram ya. Kaman huwa amana billahi wal yaumil akhir, itu kalian jadikan lebih baik daripada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar melaksanakan amal soleh. Wa jahada fi sabilillah. Kok bisa orang yang ngasih minum bagi yang melaksanakan ibadah haji dan orang yang memakmurkan Baitullahil Haram itu kalian lebih utamakan daripada yang mereka berjihad di jalan Allah? La yastawuna indallah, itu enggak sama di hadapan Allah. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Jadi kalau orang itu salah menempatkan prioritas, itu zalim itu. Padahal ini pilihannya antara siqayatul hajj, memberi minum orang yang sedang berhaji, wa imaratul masjidil haram, dan memakmurkan Masjidil Haram. Tapi dia lebih utamakan daripada jihad fisabilillah. Karena ada orang yang terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan begini, la ubali la a'malu syai'an ba'dal Islam illa an asqiyal hajj. Jadi kata dia, saya nggak peduli, pokoknya kalau sudah masuk Islam saya tidak melaksanakan amal soleh yang lain, yang penting saya masih terus bisa ngasih minum bagi orang yang melaksanakan haji. Kan banyak yang sekarang orang terlalu pede dengan amal solehnya ya, yang penting proyek saya ini berjalan gitu ya. Itu. Kemudian yang lain mengatakan la ubali an amala syai'an ba'dal Islam illa imaratal masjidil haram. Saya nggak peduli, nggak melaksanakan kebaikan yang lain setelah Islam ini kecuali saya sudah tetap menjadi khadim syaraf, khadim al-haramain ya. Sekarang kan sebutannya begitu ya, khadimul haramain. Saya nggak peduli nggak melaksanakan kebaikan yang lain, yang penting saya ini menjadi pelayan al-haramain, Makkah dan Madinah. Terus kemudian turun ayat tadi yang di surat At-Taubah ayat 18 itu Allah menyatakan ataj'aluna siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Kalimat terakhirnya itu yang paling yang kalau orang beriman pada Al-Qur'an, dia membaca Al-Qur'an dan dia yakini isinya, yang seperti itu zalim. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah petunjuk pada orang-orang yang zalim. Nah sekarang kan di hadapan kita ini ada prioritas yang ya nggak karu-karuan gitu. Kalau kita berbicara tentang sistem ekonomi Islam, bagaimana kemudian kita menyusun APBN, ya dalam kitab Al-Amwal fi Dawatul Khilafah itu ada penjelasan ya bagaimana menentukan prioritas. Ya jadi ada pengeluaran, istilahnya itu ghair mu'tabar bil wujud. Pokoknya ada uang tidak ada uang harus dikeluarkan. Nah, itu. Ada tidak ada harus dikeluarkan. Ini kan gaya pemerintah sekarang ya. Ada nggak ada uang harus jalan tuh, harus pindah. Cuman masalahnya untuk apa dulu kalau mau begitu? Ya, pokoknya yang penting pindah. Nah itu dijelaskan dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama itu adalah untuk kebutuhan al-fuqara wal masakin wal sabil. Jadi yang pertama itu fakir miskin. Itu harus prioritas. Ada nggak ada uang harus ada itu. Kudu, mesti, nggak boleh tidak. Ya, sementara jumlah fakir miskin tadi di Jakarta aja nggak kurang dari 300.000 ya, 300.000. Apalagi secara nasional. 30 juta. Yang 30 juta itu angkanya yang paling minimal itu 486.000 sebulan. Berarti kurang lebih itu untuk dua kebutuhan ya, makan dan untuk makanan dan bukan untuk makanan. Untuk makanan 360.000 bagi 30 hari, 12.000 bagi 3 kali makan. Berarti
Puasa terus ya. Jadi kalau sekali makannya 5.000 udah kaya itu, nggak dianggap sebagai orang miskin. Dengan standar begitu saja itu udah 30 juta coba. Itu yang harus jadi prioritas pemerintah. Ada nggak ada uang harus dikeluarkan. Ya bukan ada nggak ada harus pindah ibu kota. Ya. Apalagi untuk tadi yang kedua kan untuk gaji pegawai. Ya. Saya kira untuk gaji pegawai udah terpenuhi mungkin saja. Mudah-mudahan. Yang ketiga yaitu untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan fasilitas umum yang benar-benar doruriyat, ya, bukan yang alternatif. Kalau proyek mangkrak Jakarta Bandung kan itu alternatif ya, tolnya sudah bagus begitu kan. Itu kereta sudah ada. Nah ini nggak boleh jadi prioritas ya. Kalau ada uang ya boleh gitu. Kalau tidak ada ya jangan gitu. Tetapi untuk fasilitas umum yang sifatnya doruriyat itu harus dikeluarkan uangnya ada ataupun tidak ada. Nah, berikutnya lagi adalah berkaitan dengan penanggulangan bencana. Ya, al-kawaris itu untuk al-kawaris itu harus dikeluarkan untuk kepentingan ini baik uangnya ada maupun tidak ada. Ya. Nah sekarang justru uangnya tadi sudah ada ya yang untuk yang untuk dana penanggulangan ekonomi nasional uangnya sudah ada, harus dikeluarkan, tapi dikeluarkannya bukan untuk bencana, penanggulangan bencana, tapi justru dikeluarkan untuk bangun ibu kota. Ini prioritas. Yang seperti ini dhayya'al usul, haramal wusul, dia telah mencegah dirinya sendiri untuk sampai pada tujuan. Ya, kecuali tadi tujuan-tujuan yang tidak dibenarkan. Jadi dengan beberapa kaidah tadi ya, kemudian ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang bimbingan wahyu, begini Islam kemudian mengajarkan. Yang pertama ada prioritas, yang kedua mana terlebih dahulu yang harus kemudian dipenuhi oleh negara, ya, dia sebagai wakil rakyatnya, kemudian mereka juga yang bertanggung jawab untuk mengurusi kehidupan rakyat. Itu saya kira ya. Jadi dua perspektif tadi ya, jelas proyek sekarang ini proyek yang harus ditolak dan bertentangan dengan prioritas yang kemudian syariat itu telah tujukan. Masya Allah, jazakumullah khair. Saya tadi nggak berani menghentikan, takut dosa sama kiai. Tapi alhamdulillah kurang lebih tepat 20 menit. Jadi kata terakhir tadi adalah IKN harus ditolak. Bagaimana para alim ulama dan tokoh IKN harus